Pak Fajar, kenapa ya Pak tahun lalu inflasi tinggi banget bahkan sampai hyperinflasi. Kemudian interest rate-nya naik, tidak lebih tinggi dari inflasi, tapi sepertinya sekarang malah sudah membaik. Alasannya apa ya? Oke, tahun lalu tuh inflasi, cuman nggak sampai hyperinflasi sih ya Pak ya. Jadi kalau kita tahun lalu itu nggak sampai hyperinflasi sih. Karena kan kalau kita lihat di US itu kan nggak nyampe 10%. Di Eropa itu nyampe sampai 10%, sampai 10-11%-an. Nah, jadi itu sih. Nah, habis itu kayak kenapa inflasi tinggi ya? Mungkin gambarannya gini ya, kan ibaratnya kan kayak ada demand pool, ada dari sisi supply. Jadi kalau kita lihat itu kalau dari sisi concernnya kemarin itu tahun lalu adalah dari sisi supply level, Pak. Jadi kalau kita lihat kan yang jadi biggest komponennya itu kan adalah harga minyak salah satunya. Jadi harga minyak kemarin naik, itu yang ibaratnya kayak ada Rusia, itu kan mereka kan salah satu produser minyak terbesar. Mereka ibaratnya kayak nggak kirim barang, ada scarcity di situ. Nah, terus habis itu kalau kita lihat juga dari sisi batu bara, juga sama. Batu bara bikin kayak Rusia salah satu yang paling besar juga, itu jadi concern. Nah, jadi ibaratnya dengan adanya kenaikan harga komoditi, pasti akan translasi tinggi ke hyperinflasi. Jadi itu sih, bukan hyperinflasi, maksudnya translasi tinggi ke inflasi. Jadi inflasi tinggi itu kemarin adalah lebih dari sisi supply ya Pak ya, khususnya dari Rusia. Kedua adalah zaman-zamannya COVID gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat kan banyak barang-barang dari China. Barang-barang China ini kan murah banget gitu ya kalau buat inflasi global. Nah, China pas mereka kayak menerapkan zero COVID, itu kan barang mereka nggak ada yang kejual. Ketika barang mereka nggak ada yang kejual, ibaratnya kan jadi kan cost komponennya kan jadi mahal banget ya. Mereka produksi sendirilah sebelumnya, atau mereka ambil dari yang lain lah lebih mahal gitu ya. Karena kan China kan cost structure-nya murah banget gitu ya. Dari mereka punya labor lumayan murah, habis itu mereka punya kayak cost material juga banyak yang dari dalam negeri, mereka lumayan murah. Jadi itu yang bikin sebenarnya kayak kenapa inflasinya bisa lumayan tinggi. Jadi si Rusia sama si China sebenarnya. Kemudian interest rate-nya naik tapi tidak lebih tinggi dari inflasi. Sebenarnya lebih tinggi sih Pak ya sekarang ya. Kan kalau kita lihat Indonesia sekarang 5,75, sekarang inflasinya tuh udah 4,9. Kalau di Amerika itu kan sekarang sekitar 5,25. Cuman growth-nya udah sama ya. Jadi sekarang 5,25. Inflasi mereka itu kan sekarang 5% ya. Jadi itu sih sebenarnya salah satunya yang dilakukan adalah bikin kayak interest rate-nya itu long term terminal rate-nya lebih tinggi dibandingkan inflasi secara long term, Pak. Jadi mungkin kita nggak bisa ngelihatnya on the monthly basis, cuman lebih lihatnya on the long term basis gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya akan dorong inflasi itu bakal lumayan turun. Kenapa ibaratnya inflasinya juga sekarang udah membaik? Pertama gini sih, di global, China tuh udah buka gitu. China udah buka, jadi itu yang ibaratnya dorong inflasinya ini juga lumayan turun. Jadi itu, terus kedua adalah normalisasi sih. Kalau kita lihat sekarang itu, kayak contohnya ibaratnya kayak harga gas gitu ya di Eropa. Itu kan trennya udah lumayan turun. Karena kalau kita lihat ternyata cuaca nggak sedingin itu, demand mereka bisa di cover dari mereka punya gas. Jadi kebutuhan buat batu bara juga lumayan turun. Makanya harga komoditinya lumayan ada normalization sih Pak Fajar ya. Jadi itu sih gambaran-gambarannya ya. Kenapa sekarang trennya udah sedikit mengalami penurunan.